Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Udah tua anjir. Oke, ketemu lagi di episode 149 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, aku mau cerita dari mana dulu ya, anjir. Jadi kemarin kan yang seperti pembahasan episode 148 ya, itu aku bilang kalau aku posisinya lagi ada di Banyuwangi, bener banget. Itu aku record itu pas ada di Banyuwangi. Dan aku record itu di salah satu hotel. Kalau hotel sih enggak ya, bisa dibilang itu kayak losmen gitu ya, penginapan biasa, kayak kos-kosan modelnya kayak gitu ya. Nah di situ karena emang aku nggak tahu mana-mana, nggak tahu daerah situ juga, jadi ya senemunya aja gitu di situ. Nah bentuk apa ya? Ini kenapa aku kemarin nggak berani cerita secara panjang kali lebar karena posisinya aku lagi tidur di situ, kan takut banget gitu ya. Walaupun gue pengen banget ngeliat setan kan, tapi kan ya posisinya lagi sendiri anjir. Gitu. Nah. Kalau aku kasih Dena ya gambarannya, aku lupa banget kemarin mau fotoin itu gak keinget ya. Jadi di hotel tersebut itu bentuknya tuh kayak letter U, ya letter U, terus dua tingkat gitu. Satu deret itu ada sekitar 5 sampai 7 kamar lah ya. Dan aku dapat kamar nomor 108. Yang pastinya itu gak ada ratusan deh kamarnya itu. Jadi kamarku itu ada jaraknya itu 3 kamar ke resepsionis gitu. Jadi ini resepsionis, terus kamar 1, 2, 3 belakangnya resepsionis itu kamarku. Nah pas kemarin aku habis nge-record gitu ya, aku nge-record di sana. Tiba-tiba pas mau siap-siap mau tidur itu aku kayak ngelihat sekelebat bayangan di jendela. Nah jendelanya ini kan bentuknya itu bukan transparan ya, kaca akrilik gitu, terus ada hordennya dan kelihatan gitu loh kalau dari luar, kalau ada orang lewat atau segala macam. Dan posisinya di luar tuh lampunya itu bohlamnya bohlam kuning gitu. Pas aku mau tidur itu sekitar jam 1:30 malam lah ya, jam 1 pas 1:30 malam. Itu tiba-tiba ada sekelebat bayangan cepet banget ngelewatin jendela gitu. Yang aku pikir itu bayangannya tinggi kayak model-model orang gitu ya, bayangan orang. Bukan cepet yang zret gitu, enggak. Maksudnya cepetnya itu kayak melayang bukan jeda kayak orang jalan itu, enggak, melayang tapi temponya itu lumayan cepet gitu. Nah langsung dong aku refleks, buka pintu, ngelihat ke arah kanan kiri ya, karena kalau udah ke kanan itu udah arah ke resepsionis sama teras depan hotel. Kalau kiri itu arah ke kamar-kamar gitu. Nah ke kiri tuh nggak ada orang sama sekali. Tapi kalau pas arah kanan itu pas aku lihat meja resepsionisnya, ternyata resepsionisnya lagi tidur gitu. Dan di situ nggak ada orang lagi, sedangkan security-nya itu ada di depan
depan parkiran gitu, lagi ngobrol sama orang. Nah bingung dong ini siapa, langsung aku tidur itu. Aduh. Terus paginya itu aku langsung balik ke Surabaya. Nah kemarin sempat aku juga bahas masalah Alas Purwo ya. Jadi Alas Purwo ini sangat terkenal banget, angker di Jawa Timur ya. Aku baru pertama kali ngelewatin ini Alas Purwo, baru pertama kali, dan itu gila panjang banget jaraknya ya. Itu apalagi gue tuh nyetir sendirian cuy, dari Surabaya ke Banyuwangi, Banyuwangi ke Surabaya tuh nyetir sendirian, solo ya. Jadi tuh nyetir itu dari ujung ke ujung Alas Purwo itu bisa sekitaran sampai 50 km atau 60 km lah ya. Pokoknya tuh ada sejam lah. Enggak 60 km. Pokoknya tuh sejaman lah aku ngelewatin itu Alas. Jadi panjang banget dan nakutin banget sih rutenya karena jalannya kayak berkelok-kelok ya. Ada banyak tikungannya gitu. Pas berangkat ke Banyuwangi itu posisinya jalanan sepi banget. Paling ada beberapa kendaraan yang lewat gitu ya. Tapi bisa dihitung lah ibaratnya pakai jari karena waktu itu sepi banget, gak ada kendaraan sama sekali. Beda pada saat aku arah balik Surabaya, itu banyak kendaraan yang dari lawan arah itu lewat terus karena mungkin pada mau liburan ke Bali ya kan, lewat Pelabuhan Ketapang gitu ya. Nah, pas berangkat itu gila itu sepi, terus lumayan nyeremin ya, padahal aku tuh lewat itu posisinya udah sekitar jam 1-an lah, jam 1 siang. Dan itu gak ada sama sekali panas-panasnya, kayak mendung gelap banget. Padahal pas aku keluar dari ujung Alas itu panas banget gitu loh, matahari nyengat banget. Nah itu mungkin karena ketutupan sama dahan-dahan pohonnya ya, lebat banget. Kan kanan kiri tuh hutan ya, jadi yang aku takutin itu pertama mungkin ada hewan buas yang langsung ngelompat atau kayak gimana gitu. Dan kedua itu monyet. Karena di setiap jalan itu, di pinggir jalan Alas Purwo itu banyak banget monyet-monyet liar yang berkeliaran di sana. Nah itu takutnya tuh monyetnya pada nemplok gitu kan di mobil, gila banget gitu. Tapi kalau malam itu kayaknya serem banget deh. Dan katanya sih kalau malam itu jarang banget ada orang yang bawa kendaraan itu lewat di sana. Dan yang gua nggak paling bayangin adalah pada saat orang lewat itu naik motor, anjir, gila, serem banget. Itu sepi banget. Kalau bukan setan yang kita takutin ya pastinya kena begal gitu loh. Serem jadinya gitu. Itu sih pengalaman aku selama perjalanan ke Banyuwangi ya. Niatnya sih kemarin ditawarin temanku mau ke pabrik kertas enggak, yang dulu pernah disamperin Mr. Tukul jalan-jalan. Wah, niatnya pengen banget ke sana kan. Aku tanya, ada yang jaga enggak? Kayaknya enggak ada deh. Ya udah ke sana ayo. Aku enggak bawa senter, kita beli senter dulu, aku bilang gitu kan. Siapa tahu gue bisa nge-vlog lagi, taruh di YouTube lagi ya kan. Nah, enggak taunya temanku cemen, enggak mau padahal cowok. Lah, ketahuan dong gue ke sana ngapain. Ya padahal cowok gitu loh, mau gue ajak ke sana, dianya nggak mau, takut gitu. Next time lah mungkin aku bakal ke sana lagi dan mungkin bakal mampir hanya sekedar cekrek-cekrek foto aja ya, biar teman-teman nggak penasaran dengan lokasinya yang terbilang sangat angker di kota Banyuwangi gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor nih ya. Oke, dan cerita horor pertama ini datang dari email. Judulnya adalah Kisah Horor Rumah Bangunan Belanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Sylvie. Langsung aja Kak ke cerita. Jadi kisah ini menceritakan tentang rumah eyang dari bapak saya yang merupakan keluarga keturunan Raden di Garut. Daerah tersebut banyak rumah bangunan Belanda yang ditempati saudara juga nenek buyut bapak saya. Saya ikut pindah ke Garut bersama ibu dan bapak juga kakak pertama. Kakak perempuan
Dan kedua, tinggal di Bandung yang merupakan tempat tinggal orang tua. Mereka tidak bisa ikut karena tidak ingin pindah sekolah. Alasan bapak pindah karena dinas dan kebetulan rumah eyang kosong. Saya bergegas mengumpulkan barang, pakaian dan lain-lain. Dalam perjalanan saya tertidur. Sesampainya di rumah eyang saya berlari kegirangan. Rumah bangunan Belanda tersebut begitu luas. Seingat saya terdapat 3 toilet dan banyak kamar. Satu kamar di depan sangat besar dan dilengkapi toilet. Kaca jendelanya pun begitu klasik. Selain itu halaman depan juga sangat luas. Kebun di belakang pun lebih luas dari halaman depan. Hanya saja membuat saya merinding ketika masuk ke dalam salah satu kamar. Mungkin karena sudah lama tidak dihuni. Sore tiba, saya berbaring di ranjang dan menoleh ke arah jendela. Entahlah, seperti ada wujud hitam yang memperhatikan dan sangat cepat menghilang. Kemudian saya mengatakan pada ibu, "Tadi ada yang lihat di jendela, Bu." Tapi ibu saya tidak menghiraukan. Kemudian ibu memasang gorden. Menjelang maghrib kita sudah merapikan sebagian barang. Lalu sholat maghrib dan setelah itu makan bersama. Saya yang tampak kegirangan lari ke sana kemari. Karena memang rumahnya yang begitu besar membuat saya bebas bermain. Waktu tidur sudah tiba. Saya tidur bersama ibu dan ayah. Tengah malam saya membangunkan ibu karena ingin ke toilet. "Ibu, aku kebelet pipis. Bangun." Kemudian ibuku bangun mengantarkan saya ke toilet. Ketika saya berada di toilet, perasaan tidak nyaman pun muncul. Merinding dan menggigil. Seperti biasa saya merasakan ada yang memperhatikan lalu mendekat. Beberapa hari kemudian saya siap-siap pergi ke sekolah. Karena rumah ini berada di pinggir jalan, saya hanya tinggal menunggu angkutan di depan. Saya menggunakan delman, menjadi pilihan angkutan saya ketika pergi sekolah. Terkadang saya juga berjalan kaki. Sesampainya di kelas, saya berkenalan dengan teman baru. Mereka sangat ramah dan baik, dan kapan-kapan ingin bermain di rumah yang saya tempati. Hari libur pun tiba. Saya berkenalan dengan tetangga di depan, yaitu perempuan kembar yang seusia dengan kakak perempuan kandung saya. Karena mereka senang bermain dengan saya. Seringkali datang berkunjung dan saya pun bermain di rumahnya. Beberapa bulan kemudian orang tua izin ke Bandung karena mendesak, tidak bisa membawa saya. Jadi untuk beberapa minggu saya tinggal bersama kakak. Malam pun tiba, suara jangkrik berbunyi, begitu nyaring dan hening. Saya menonton TV bersama kakak. Karena posisi saya berada dekat pintu keluar, otomatis saya selalu nengok ke arah ruangan kedua. Sebelum ruangan kedua terdapat lukisan wanita berkebaya yang anggun dan cantik. Saya tidak tahu siapakah orang yang ada pada lukisan tersebut. Lukisan tersebut tampak begitu jelas. Ukurannya besar dan sorotan matanya sayu, tetapi tajam. Terkadang saya ingin sekali memindahkan lukisan tersebut. Karena ketika saya melihat seperti diperhatikan. Saat menjelang siang, saya menelusuri semua rumah. Tetapi ada salah satu kamar yang terkunci yang di dalamnya merupakan barang-barang peninggalan eyang. Datang seorang pengurus rumah, bisa dikatakan saudara dari bapak, mempercayakan beliau merawat rumah. Tetapi sudah tidak tinggal di rumah ini. Saya dibawa berkeliling kebun. Kemudian diambilkan banyak sekali buah alpukat. Karena kebun tersebut banyak pohon alpukat.
Ketika semua sudah selesai, saya mengikuti beliau berjalan ke arah rumah. Akan tetapi sesuatu yang aneh terjadi lagi. Seperti ada seseorang yang berada di belakang. Saya tidak membalikkan badan ke belakang. Rasanya berlari pun berat, apalagi berbicara. Menjelang malam saya menuju ke dapur, kemudian membuka alpukat yang sudah lama didiamkan. Saya campurkan sedikit gula merah dan air, kemudian dihaluskan. Karena sudah terbiasa melihat ibu membuat alpukat, jadi saya bisa melakukannya karena sangat mudah. Sambil mengaduk, saya berjalan, tetapi ada membuat saya kaget. Ketika sendok yang berada di dapur jatuh begitu saja. Padahal tidak ada tikus dan posisi sendoknya pun berada di dalam tempat penyimpanan. Kemudian saya lari dan gelas yang saya bawa pecah. Alpukat yang saya buat pun menjadi sia-sia. Ketika itu saya menangis ketakutan. Tapi kakak hanya menertawai. Sambil mengusap air mata dan menonton TV, saya dibawakan alpukat, kemudian saya memakannya tidak sampai habis. Hari libur pun tiba. Saya bermain petak umpet dengan teman sekolah di rumah. Setelah itu kita makan bersama. Lalu saya dan teman ke dapur membawa piring juga sendok. Alangkah terkejutnya, sendok yang jatuh saat itu ada di halaman rumah, tempat di mana kita makan bersama. Sendok tersebut berwarna keemasan dan berbeda dari yang lain. Saya ingat sendok yang jatuh tersebut berwarna keemasan dan hanya satu sendok saja. Beberapa hari kemudian saat menjelang malam saya duduk seperti biasa menonton TV bersama kakak. Kemudian saya merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari arah kiri. Saya beranikan diri melihat lukisan tersebut. Lukisan perempuan itu mengedip lalu melebarkan bibirnya. Alangkah kagetnya saya teriak. Lalu kakak bertanya, kenapa Kenapa? Karena saya penasaran, saya tengok lagi. Lukisan tersebut tertawa dan mengedip. Saya keluar berlari ke rumah tetangga, menceritakan semuanya. Mereka menanggapi dan menyuruh saya tidur di rumahnya. Kakak saya tetap tidak percaya apa yang sudah saya katakan. Itulah kisah horor saya dan bukan halusinasi. Memang benar-benar terjadi. Sampai saat ini masih teringat lukisan tersebut mengedipkan mata, kemudian menggerakkan bibirnya. Kisah tersebut membuat saya percaya bahwa makhluk halus itu nyata, apalagi jika rumah yang sudah lama tidak dihuni. Oke. Agak sedikit membuat mata ini pedes ya, membacainya. Ya mohon maaf banget, ngujat lagi nih ceritanya ya. Enggak hujat. Jadi Silvi, thank you banget sebelumnya udah kirim cerita ke podcast kisah horor ya. Untuk masalah cerita menurutku oke sih ya, lumayan. Tapi karena cara untuk mengatur kata-katanya yang mungkin agak kurang sip gitu untuk kita telaah ceritanya. Jadi menurutku ceritanya agak kurang serem nih, ya kan? Nggak serem gitu. Karena klimaksnya ternyata di belakang, di endingnya kalau dia ngelihat lukisan yang tertawa sambil mengedipkan mata. Nah ini. Oke, gue percaya kalau suatu benda mati atau apalagi benda yang menyerupai manusia ya, atau menyerupai sosok gitu ya, entah itu boneka atau patung atau lukisan, itu adalah tempat yang ternyaman sekali untuk makhluk halus menempati. Jadi hati-hati loh yang punya boneka gede ya di rumah. Itu benda favoritnya mereka tuh untuk merasuki itu boneka gitu ya. Merasuki. Untung boneka gue udah buluk nih sapi. Karena gue tuh suka parno sendiri masalah boneka anjir, ya kan. Terus ya aku percaya kalau misalnya benda-benda tersebut memang sering ditempatin sama mereka ya.
Cuma kalau dari ceritanya ini menurutku itu kayak ya udah deh, gue ngomong-ngomong nanti dikatain gue terlalu menghujat ya. Ya pokoknya intinya itu agak kurang greget ceritanya. Dan agak sedikit bingung ya dengan kata-katanya, pengolahan kata-kata di cerita tersebut. Nah ini sering banget gue ngomongin ke pendengar podcast kisah horor ya di setiap episode. Itu kenapa aku selalu kalau nerima email tidak pernah difilter dulu. Nah itu karena gue orangnya kalau misalnya nerima email ya ngebacainnya pas waktu take podcast gitu, langsung record. Karena pada saat kita belum record terus kita ngefilter dulu, itu otomatis kita ngebaca udah tahu horornya kayak gimana. Jadinya pas dibacain lagi itu kayak kurang greget gitu loh. Kalau misalnya itu cerita emang bener-bener serem, itu kayak kurang greget banget. Jadi kayak kurang ada kejutan gitu di cerita tersebut kalau udah dibaca terus dibawain lagi ngebaca cerita yang sama gitu. Jadi kenapa alasanku selalu menekankan teman-teman buat tolong jangan lupa tanda bacanya yang bener gitu ya kan. Widih. Itu deh pokoknya. Oke. Next kita lanjut ke cerita kedua ya. Cerita kedua bentar. Cerita kedua ini judulnya adalah pengalaman horor saat ada pembunuhan gitu. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo Kak Ana dan pendengar podcast kisah horor. Kali ini aku mau cerita nih. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita aku. Jadi ini adalah pengalaman aku pribadi yang aku alami pas aku masih berada di sekolah menengah pertama alias SMP. Sekitar 6-7 tahun yang lalu. Oke, ayo kita mulai. Hari-hari sebagai anak baru gede, aku ngelewati seperti biasa. Pergi sekolah, pagi-pagi naik sepeda sama teman-teman. Di sekolah juga aku gak termasuk anak yang ngelakuin hal-hal aneh kayak nyolong gorengan ibu kantin. Enggak, iya itulah pokoknya ya. Gak usah dibahas. Oke, masuk ke cerita. Udah 1 minggu nih, rumah yang ada di samping rumah aku lagi direnovasi. Kabarnya pemilik lamanya udah ngejual ke orang baru yang gak lain adalah saudaranya sendiri. Selama 1 minggu pula, aku agak kurang nyaman di rumah. Karena berisiknya suara mesin-mesin yang lagi ada di samping rumahku itu. Masuk minggu kedua renovasi rumah yang ada di samping rumahku, ada kejadian aneh. Jadi ceritanya, bokapku melihara burung hias gitu yang ditaruh di dalam rumah. Ya burungnya banyak banget, sampai kadang-kadang rumah agak pengap karena banyak kandang dan suara-suara burung yang beragam. Kalau kota bokap aku mah itu musik baginya. Oke, lanjut ke masalahnya. Jadi pas minggu kedua renovasi ini, salah satu burung hias punya bokap ada yang hilang. Kalau gak salah namanya burung kenari.
Yang pertama menyadari jelas bokap sendiri. Setiap pulang kerja emang bokap selalu ngurus burung-burung hiasnya. Kayak bersihin kandangnya atau cuman sekedar ngasih makan. Jadi hari itu bokap yang mau ngasih makan burung kesayangannya tiba-tiba kaget. Si burung gak ada di kandang. Posisi kandang saat itu adalah sisi kayu sampingnya dirusak. Bokap langsung nanyain ke nyokap, kok bisa hilang? Padahal nyokap mengaku seharian ada di rumah. Aku ikutin obrolan yang mulai chaos itu ya kak. Jadi terjadilah percakapan seperti ini. Mungkin itu burung yang ngambil tukang sebelah ya. Lalu bokapku berkata, jangan ngaco kamu, gak ada bukti. Terus nyokapku bilang nimpalin, tapi bisa aja sih. Soalnya tadi pagi ibu masak di dapur agak lama dan kayaknya pintu rumah kebuka. Kamu sih teledor. Lalu aku bertanya, emang harga burungnya berapaan sih ya? Ya itu burung udah jadi Hauzan. Bokap emang kebiasaan manggil nama belakang gue kalau lagi kesel gini. Oh, Hauzan tuh nama belakangnya anjir. Harganya bisa kena 2 juta. Gitu. Ya udah sih, ikhlasin aja. Ditimpal sama bokap. Lalu lanjut kak, masuk minggu ketiga renovasi. Malamnya aku terbangun sekitar jam 3 malam. Entah apa yang membangunkanku. Tapi aku ngerasa ada yang bangunin aku pada malam itu. Seketika aku langsung ke kamar mandi buat kencing. Ketika balik lagi ke kamar, samar-samar ada dengar suara ikwimilah. Apa sih? IYKMIA itulah pokoknya. Suara itu pokoknya gitu. Pada waktu itu aku belum terlalu ngerti. Soalnya masih kelas 8 SMP. Jadi aku cuekin terus tidur lagi. Apa sih? Iki kimochi gitu. Gak tahu gue. Paginya aku terbangun karena suara motor RX King yang ngebut banget dan knalpotnya kedengeran sangat berisik. Kalian tahu lah rasanya kebangun karena hal gituan kayak gimana. Aku cuek dan langsung mandi, berseragam dan sarapan, terus langsung berangkat ke sekolah. Gak ada firasat apa-apa. Sekolah jalan seperti biasa. Pas aku pulang ke rumah, aku ngeliat ada garis polisi yang dipasang di samping rumah aku yang lagi direnovasi tersebut. Masih capek karena gowe sepeda, aku dikagetin sama bokap yang nyodorin air minum sambil nyuruh aku masuk ke rumah dulu. Pas aku lagi nyopot sepatuku, aku langsung nanya banyak ke bokap dan bokap nyeritain semuanya. Ya pantas aja, bokap kok udah pulang siang-siang begini. Padahal biasanya bokap pulang sore atau bahkan malam hari. Ternyata dari yang bokap ceritain adalah ada pembunuhan. Aku langsung buru-buru masuk rumah dan ngelihat nyokap mukanya shock gitu. Aku masih nanya-nanya siapa sebenarnya yang dibunuh. Bokap cerita ternyata yang dibunuh adalah seorang PSK, pekerja seks komersial yang disewa oleh satu pekerja yang ditugasi nungguin itu rumah. Oh, berarti tadi yang kami gitu-gitu doang sih. Kami. Apa itu? Kimochi gitulah ya. Oke, kronologisnya ya kak, kayak gini. Si pekerja nyewa PSK buat muasin nafsu doi kemarin malamnya. Begitu malam tiba, mereka langsung deh ya. Begitu di tengah permainan, si pekerja ini sudah loyo dan si PSK ngeledekinnya dengan ya menurut aku sih sepele. Cuman dikatain loyo. Ketika tenaga sudah pulih, bukannya lanjut main, si pekerja malah ngambil bantal dan mendekap si PSK sambil mencekiknya sampai tiba-tiba si PSK berhenti bergerak. Saat bantal dibuka, si PSK udah meninggal.
Panik ketahuan warga, si pekerja langsung tancap gas ke kantor polisi buat ngelaporin ada pembunuhan. Saat polisi sampai di TKP dan menginterogasi TKP serta menanyai ke warga sekitar, termasuk nyokap aku, baru diketahui bahwa sang pelapor merupakan tersangka itu sendiri. Langsung deh, auto ditangkap saat itu juga dan si pekerja mengakui perbuatannya. Nyokap aku yang ditanyain polisi disuruh ngeliat mayat si PSK yang belum diketahui identitasnya saat itu. Nyokap berani-berani takut gitu buat ngecek katanya. Setelah dicek nyokap bilang gak kenal. Langsung deh ditutup lagi mukanya. Pantesan aja nyokap agak pucet mukanya pas aku pulang sekolah itu. 2 hari setelah kejadian, TKP udah mulai sepi dari warga luar komplek yang mampir karena penasaran. Dan saat inilah pengalaman horor ini dimulai. Malam hari saat mau tidur, aku selalu ngerasa ada yang merhatiin aku. Aku jadi gak bisa tidur. Ketika udah mau tidur, selalu ada yang kayak memukul-mukul tembok. Alhasil aku mutusin buat tidur di ruang keluarga sama bokap. Hari berikutnya ketika aku tidur di ruang keluarga, jam 1 malam aku belum bisa tidur. Dan ada yang ngetuk pintu rumah. Padahal rumah udah digembok pagernya. Gimana bisa dia manjat pagar yang lumayan lancip itu dan ngetuk pintu. Dan tamu macam apa yang bertamu jam 1 dini hari. Awalnya aneh nyoba buat cuekin. Tapi lama-kelamaan ketukan pintu makin kenceng dan bikin aku penasaran. Ketika aku bangun dan mau ngebuka pintu rumah, bokap langsung megang tangan aku sambil mukanya ngasih isyarat buat gak ngelakuin apa yang mau aku lakuin. Aku langsung tiduran lagi dan merem sambil nutup kuping seolah gak ada apa-apa. Selama kurang lebih 1 mingguan, aku dan keluarga dapat gangguan seperti itu. Kadang jam 9 malam ada suara orang nangis yang terdengar. Aku kira aku doang yang denger. Taunya orang rumah pada denger juga. Sampai adik aku yang masih umur 7 tahunan ikut nangis juga. Padahal cowok loh. Hal lucu yang terjadi karena ada kejadian ini adalah kita semua jadi tidur di ruang keluarga. Ya depan TV, gelar kasur, ngampar aja tuh kayak ikan 5 orang, dimuat-muatin. Besoknya ustadz yang biasa jadi imam di masjid datang ke rumah sebelah. Aku gak diizinin ikut masuk sama bokap. Aku disuruh jaga adik-adik dalam rumah. Sementara bokap dan nyokap ke rumah sebelah sama pak ustadz. Setelah cukup lama, hampir 1,5 jam kalau gak salah, mereka semua balik ke rumahku dan gak mengatakan apa-apa. Setelah kejadian itu gak ada lagi gangguan yang terjadi. Sampai akhirnya olah TKP dilakuin oleh si pekerja. Baru deh, tuh ada lagi gangguan-gangguan seperti biasa. Pak Ustadz balik lagi buat nanganin. Baru 3 hari setelah itu gangguannya hilang. Agak parno juga dapat gangguan tersebut. Aku dan keluarga mencoba bersikap biasa saja ke warga. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. 1 tahun setelah kejadian itu ada yang mau ngisi itu rumah. Nanya-nanya ke nyokap buat langsung dihubungi sama yang punya rumah dulu. Setelah deal baru deh ada yang ngisi itu rumah. Hari-hari jalan seperti biasa. Pengisi rumah yang baru jualan pempek yang enak banget. Aneh sering banget beli di sana. Lalu iseng aku nanya, betah nggak di sini? Dan jawabannya cukup bikin merinding. Katanya, saya bisa dibilang betah-betah aja dek. Cuman istri sering lihat penampakan sama dengar orang nangis. Saya dengar-dengar ini rumah bekas ada pembunuhannya dek. Aku langsung mengiyakan. Setelah itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian mereka sekeluarga pindah.
Alhasil rumah itu kosong lagi. Tapi herannya keluarga aku udah gak pernah dapet atau ngerasa diganggu lagi. Sekarang itu rumah udah ada yang ngisi lagi. Yang ngisi nenek dan cucunya. Seperti biasa, awal-awal ngisi rumah memang dapat gangguan. Cuman si nenek lebih banyak nyuekin aja katanya. Dan akhirnya udah terbiasa dengan gangguan-gangguan seperti pada umumnya. Well, gimana kak? Serem gak ceritanya? Jadi cukup sekian dulu cerita yang aku bawain ya kak. Mohon maaf kalau ceritanya berantakan dan kepanjangan. Salam sukses terus untuk podcast kisah horor. Thank you banget. Tadi siapa namanya? Ntar dulu scroll ke atas. Buto namanya. Nama Buto lagi. Oh, nama samaran kali ya. Thank you banget buat cerita horornya ya. Cerita tentang pengalaman dia diganggu sosok hantu PSK yang lokasinya ada di sebelah rumahnya ya, rumah kosong. Gila, ini ceritanya lumayan serem sih ya. Karena bisa kalian tahu ya, percaya apa nggak percaya, kalau misalnya ada suatu lokasi dan lokasi tersebut tadinya kosong terus direnovasi, renovasi itu kan otomatis juga kosong ya, jarang banget yang nempatin. Dan tiba-tiba ada suatu kejadian nih, pembunuhan di situ. Secara langsung itu energi-energi yang berada di rumah tersebut itu, maksudnya energi-energi makhluk astral itu menyerap semua kejadian-kejadian itu ya, memori-memori kejadian itu yang fungsinya nanti ke depannya buat nakut-nakutin warga sekitar. Jadi maksudnya gini nih, contoh nih ya, di rumahku, nih ya contoh rumahku sebelah rumahku itu ada rumah kosong. Nah rumah kosong ini tadinya ya biasa aja, kosong pada umumnya. Terus tiba-tiba terjadi suatu insiden yang sangat memilukan. Dan otomatis si makhluk astral yang berada di rumah itu, yang sudah menempatin di rumah itu, menyerap semua memori tentang kejadian tersebut. Dan pada saat rumah ini kembali kosong, si makhluk astral ini memanfaatkan kejadian itu untuk menakut-nakuti orang sekitar dengan cara menyerupai sosok yang menjadi korban. Jadi nanti pemikirannya, oh ini paling setannya si PSK nih, ingin balas dendam karena belum mantap-mantap, karena mantap-mantapnya si cowok lagi loyo gitu ya. Bego loyo lu gitu, gue belum puas anjir gitu kan, terus ngantuin deh itu. Nah itu bisa jadi itu. Jadi apa ya, kayak ibaratnya tuh kayak ini ya, ahli pakar makhluk halus aku mah ceritanya. Jadi pokoknya kayak gitu deh kalau setahu aku ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah, mohon untuk dibenarkan dan mohon maaf gitu kalau salah. Jadi kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada suara nangis, suara apa, ya itu karena residual energi dari makhluk-makhluk astral yang menyerap semua kejadian memori tersebut. Karena emang kejadiannya itu pembunuhan, jadi pasti ada dibikin gimmick-gimmick nangis, sedih gitu ya kan, atau mungkin goda-godain, kan PSK tuh ya pekerja seks gitu. Jadi goda-godain orang yang lewat gitu kan dengan menyerupai sosok tersebut. Nah itu yang dimanfaatkan mereka yang tugasnya untuk menakut-nakutin manusia. Oke gitu. Ya ini serem banget sih sebenarnya. Udah deh, kalau kalian mau nyewa-nyewa kayak gitu nggak usah ya. Jujur, salah satu teman aku ada nih yang dulu bekerja seperti itu. Lebih tepatnya sih sebagai LC ya. Tapi mereka itu sebenarnya menjadi LC itu bukan suatu keinginan mereka sebenarnya, melainkan mereka berpikir dengan cara seperti itu mereka bisa mendapatkan uang banyak secara instan. Jadinya ya mau gak mau melakukan seperti itu gitu loh. Tapi ya dalam hatinya mereka gak pengen gitu ngelakuin seperti itu. Jadi aku harap jangan pernah ngerendahin pekerjaan seseorang gitu. Walaupun pekerjaannya juga kurang baik, jangan direndahin. Tapi ya kalau bisa diberi semangat supaya bisa mencari pekerjaan yang jauh lebih baik lagi, ya kan? Wih, kata-kata moral nih ya. Oke. Kayaknya cukup sekian dulu cerita horor kali ini di episode 149. So buat teman-teman semua yang pengen kirim-kirim cerita, langsung aja kirim ceritanya
ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Dan sebelumnya aku mau ngucapin Merry Christmas ya buat teman-teman semua yang ngerayain Natal nih ya di tahun 2021. Semoga mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua gitu. Dan selamat tahun baru di 2022. Nggak terasa ini udah habis tahunnya, umur tambah bertambah. Kapan nikah? Oke, thank you semua dan see you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.